Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Aras, NIM 3321100022 dari kelas TL21C1 Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS fisika saya, yaitu yang pertama, jelaskan mengenai besaran pokok dan pengelompokannya beserta satuan. Jawaban saya yaitu pengelompokan besaran berdasarkan satuannya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan atau telah didefinisikan lebih awal. Besaran pokok dan satuannya ya dalam standar Indonesia. Panjang, lebar, satuannya itu meter. Massa, satuannya kilogram. Waktu, satuannya second. Temperatur, satuannya Kelvin. Kuat arus listrik, satuannya ampere. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Jumlah zat, satuannya mol. Untuk jawaban nomor 2 itu soal nomor 2, pengukuran menunjukkan angka 25,90 mm. Gambarkan dengan menggunakan jangka sorong dan berikan penjelasannya. Ya, dari gambar bisa kita lihat skala utamanya berada di titik pada garis 25 dan skala putarnya pada 90. Jadi untuk membacanya yaitu 25 kita gabung dengan yang 90 di skala putar, yaitu 25,90 mm. Soal nomor 3, pengukuran menggunakan jangka sorong 72,3 mm. Gambarkan dengan menggunakan jangka sorong dan berikan penjelasannya. Ya, kita lihat pada gambar. Pada itu contoh gambar garis lurus jangka sorong yang mana skala utamanya berada di 7,2 cm. Karena di sini skala nuniusnya itu mm, jadi kita konversi jadi 72 mm. Dan pada skala nunius itu menunjukkan angka 0,3 mm. Jadi buat penghitungannya kita tambahkan, yaitu 72 mm ditambah 0,3 mm menjadi 72,3 mm. Untuk soal nomor 4, penjelasan mengenai vektor 2 dimensi dan 3 dimensi. Jawaban saya yaitu vektor 2 dimensi adalah vektor yang dituliskan dalam dua komponen, yaitu searah sumbu X dan searah sumbu Y, atau ditulis dengan R kuadrat atau R2. Vektor 3 dimensi adalah vektor yang ditandai dalam 3 buah sumbu, yang sumbu berpotongan yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, atau ditulis dengan R⁻3 atau R3. Selanjutnya soal nomor 5. Dengan kecepatan 2 meter per second, menempuh jarak 13 meter, dan berhenti macet selama 20 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? Yang mana kita ketahui yaitu S jarak 13 km, kecepatan V yaitu 2 meter per second, waktu istirahat 20 menit. Dikarenakan di sini jaraknya 13 km dan V-nya 2 meter per second, jadi kita konversi dari 13 km menjadi meter, yaitu hasilnya 13.000 meter. Yang ditanya itu delta T. Jawabannya itu T sama dengan S per V. Yang mana kita tahu S-nya 13.000 meter, V-nya 2 meter per second. Karena di sini satuan meternya sama, kita coret tinggal second. Jadi 6.500 second. Dan dikonversi menjadi waktu yaitu 108 menit 20 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, delta T sama dengan T ditambah waktu ditambah waktu istirahat, yaitu 108 menit 20 detik ditambah 20 menit menjadi 128 menit 20 detik. Kita konversi ke jam yaitu 2 jam 8 menit 20 detik. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Benda dilempar ke bawah dari ketinggian 1 km dari permukaan tanah.
Berapa kecepatan terakhir saat menyentuh tanah dan kapan atau butuh waktu berapa lama untuk sampai di tanah? Yang mana kita ketahui ini gravitasi itu 9,8 meter per second. H0-nya itu 1 km. Kita konversi menjadi meter itu 1000 meter. Hanya 0 karena menyentuh tanah. Yang ditanya yaitu V dan T. Jawabannya itu A sama dengan H0 dikurang 1/2 gravitasi dikali gravitasi dikali T kuadrat. 0 meter sama dengan 1000 meter dikurang 1/2 dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali T kuadrat. 0 meter sama dengan 1000 meter dikurang 4,9 meter per sekon kuadrat dikali T kuadrat. Sini jawabannya itu 4,9 meter per sekon kuadrat dikali T. Dipindah ruaskan akan menjadi plus. Di sini sama dengan 1000 meter. T kuadrat sama dengan 1000 meter per 4,9 meter per sekon kuadrat. T kuadrat sama dengan 204 sekon kuadrat. Terus kita akarkan 204 sekon kuadrat menjadi 14,28 sekon. T sama dengan 14,3. Kita genapkan sekon. Untuk selanjutnya VT sama dengan minus gravitasi dikali T. VT sama dengan minus 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 14,3 sekon. Di sini karena satuannya sama, jadi kita hilangkan karena ini satuannya sekon kuadrat, kita coret menjadi 1. Maka sama dengan minus 140,4 meter per sekon. Tanda minus menandakan benda bergerak ke bawah. Jadi V sama dengan 140,14 meter per sekon. T 14,3 sekon waktu yang dibutuhkan. Baik, untuk soal nomor 7. Seorang berjalan ke utara jauh 5 km, kemudian timur 6 km, dan berjalan kemudian ke utara 10 km dengan kecepatan 3 km per jam dan sempat berhenti beristirahat 20 menit. Ini contoh grafiknya dan keterangannya itu istirahat 20 menit, kecepatan 3 km per jam yang kita ketahui ya. Total waktu sama dengan jarak per kecepatan ditambah istirahat. Jaraknya itu 21 km, kecepatannya 3 km per jam. Di sini karena satuannya sama, kilometer kita coret, tambah waktu istirahat. Jadi 7 jam plus 20 menit. Jadi kita konversi ke jamnya yaitu 7/3 jam. Sini ke grafik. Jarak pertama yang kita ketahui itu 5, 6 sama 10 km. Jadi kita jumlahkan semua itu menjadi 21 km. Perpindahannya yaitu akar 6 kuadrat ditambah 15 kuadrat kilometer. Maka hasilnya itu akar 36 ditambah 225 km. Sama dengan 261 km. Jadi hasilnya itu 16,16 km. Untuk kelajuan itu jarak per waktu. Jaraknya 21 km, waktunya 1/3 jam. Sama dengan 286 km per jam. Untuk kecepatannya itu sama dengan perpindahan per waktu. Perpindahannya itu 16,16 km, waktunya 1/3 jam. Sama dengan 107 km per jam atau 0,3 meter per sekon. Baik, untuk selanjutnya itu soal nomor 8. Itu grafik perpindahan waktu meter sama dengan meter per sekon dan T detik. Hitung kecepatan benda pada detik 0. Yang kedua, hitung kecepatan benda pada detik 0 sampai 4. Yang ketiga, hitung kecepatan benda pada detik 9 sampai 12. Yang keempat, kecepatan rata-rata
detik 0 sampai 12. Yang selanjutnya itu grafik terhadap waktunya. Jawaban saya itu untuk pada detik 0 xt sama dengan x0 tambah v kali t. Jadi xt nya ada 3, x0 nya ada 3, sama dengan 3 ditambah v per 0 dikarenakan detik 0. Jadi di sini 3 kita pindah ruas. Kita pindah ruas. 3 kurang 3 sama dengan v per v dikali 0. 3 kurang 3 yaitu 0 sama dengan v per 0. V sama dengan V sama dengan 0 per 0. Jadi hasilnya V sama dengan 0 meter per second. Jadi tidak ada perpindahan. Untuk selanjutnya itu detik 0 sampai 4. Xt sama dengan x0 ditambah V kali T. Xt nya itu 5, x0 nya 3, T nya plus ditambah V dikali 4. Jadi di sini 3 kita pindah ruas, jadi 5 kurang 3 sama dengan V kali 4. Hasil dari 5 kurang 3 itu 2 sama dengan V kali 4. V nya kita pindah ruas, 2 nya kita pindah ruas jadi 2 per 4. V nya sama dengan 1,5 meter per sekon. Jadi selanjutnya itu detik 49. Xt sama dengan x0 ditambah V dikali T. Xt nya 4, x0 nya 5 ditambah V kali T, T nya 5. Kita sini 5 kita pindah ruas, jadi 4 kurang 5 sama dengan V kali 5. Itu hasilnya 4 kurang 5 hasilnya minus 1 sama dengan V kali 5. V sama dengan minus 1 per 5 meter per second. Baik, terus selanjutnya yaitu Xt sama dengan x0 ditambah V kali T. Xt nya 4 sama dengan x0 nya 4 ditambah V kali 3. Jadi di sini kita pindah ruas, 4 kurang 4 0, V sama dengan dikali 0 sama dengan V dikali 3. V nya kita pindah ruas yaitu 0 per 3. Karena 0 per 3 itu sama dengan 0, jadi 0 meter per second. Untuk selanjutnya Xt sama dengan x0 ditambah V kali T. Xt nya 4, x0 nya 3 ditambah V dikali 12. Di sini 3 kita pindah ruas, 4 dikurang 1 sama dengan V dikali 12. 4 dikurang 3 itu 1 sama dengan V dikali 12. V sama dengan 1 per 12 meter per second. Baik, ini untuk grafik waktunya kita bisa lihat perpindahan waktunya itu selalu naik ya. Jadi pada grafik tersebut waktunya selalu naik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.